Halo semua rakyat Indonesia. Kembali lagi bersama kami Lar Semutan. Pada kesempatan ini kami akan membahas alur film Korea bergenre aksi dan kriminal yang berjudul Special Delivery. Mengisahkan kehidupan seorang kurir cantik yang dikenal ahli dalam mengemudikan mobil dan tidak pernah gagal menjalankan misi. Suatu hari ia mendapatkan job untuk mengantar seseorang yang terlibat kasus perjudian. Di sini adik manis berjuang mati-matian melindungi seorang anak kecil yang menjadi buruan seorang polisi sekaligus bos gangster. Hal tersebut karena anak mempunyai sebuah kunci berangkas yang sangat bernilai. Raimu kenal aku ya orang sing ngomong sing ora-ora gancuk. Cerita dimulai dari seorang gadis yang sedang menunggu panggilan sambil tertidur pulas. Gadis itu bernama Anha. Kedatangannya adalah untuk mengambil mobil bekas yang telah rusak akibat mengalami suatu kasus. Jika dilihat sekilas terlihat tampak seperti gadis biasa dengan rambut berwarna hijau-hijau cantik. Namun tidak ada yang tahu bahwa adik manis ini sebenarnya adalah seorang pengemudi handal yang bekerja pada pria bernama Mr. Black di sebuah pabrik limbah mobil. Aktivitas utama mereka bukan cuma mengolah mobil bekas, melainkan mereka dapat mengantarkan atau mengirimkan apapun yang tidak bisa dikirimkan lewat pos biasa. Karena setiap misi yang dijalankan tergolong berbahaya, tentu mereka mematok harga tinggi kepada setiap orang yang ingin menggunakan jasa mereka. Faktanya selama ini adik manis belum pernah sekalipun gagal dalam menjalankan misi. Malam itu Mr. Black memberi misi pada Anha untuk menjemput dua orang di sebuah hotel. Saat melihat pengemudinya adalah seorang gadis, awalnya kedua pria itu ragu apa mereka bisa sampai ke tujuan atau tidak, sebab mereka hanya menilai dari penampilan luar saja tanpa mengetahui kemampuan mengemudi yang dimiliki Anha. Terasa waktu mereka sempit yang tak ada pilihan lain lagi, akhirnya kedua pria itu memutuskan ikut bersama Anha. Tak jauh dari sana, ada mobil lain yang memantau pergerakan mereka. Namun hal itu tidak membuat Anha takut. Ia pun mulai tancap gas dan berusaha menghindari mobil yang terus saja mengikuti mereka. Setelah berhasil keluar dari jalur utama dan menjauh dari kejaran, dengan cepat Anha melakukan drift di antara mobil yang terparkir dan seketika Anha mematikan mesin untuk bersembunyi. Ketika keadaan dirasa aman, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Namun di persimpangan mereka kembali disandingkan dengan mobil yang lain. Lagi-lagi adik manis melakukan trik yang sama untuk mengelabui para pengejar. Tinggal satu mobil terakhir yang masih mengejar mereka. Melihat kereta yang melintas, sesaat adik manis mendapatkan ide. Ia memacu mobil dengan kecepatan penuh kemudian memotong jalur kereta menggunakan drive yang berbahaya. Mereka pun akhirnya berhasil melepaskan diri dari para pengejar dan Anha pun menerima bayaran dari sang klien selain Mr. Black. Di pabrik ada seorang laki-laki asal India bernama Asif. Ia seorang otomotif yang biasa menangani kendaraan untuk keperluan misi.
Sementara di tempat lain diberitakan bahwa ada suatu skandal di permainan bisbol profesional. Hal ini terkait dengan situs judi yang diduga telah memanipulasi permainan. Dan yang paling dicurigai terlibat kasus ini adalah pembawa acara TV bernama Dusik. Diketahui bahwa selama bertahun-tahun Dusik juga mengoperasikan situs perjudian. Menanggapi hal ini, Dusik bersiap kabur ke luar negeri bersama putranya yang bernama Suwon dengan membayar makelar bernama Gibang untuk mendapatkan paspor palsu dan juga akses menuju pelabuhan supaya tidak ditangkap. Gibang menyarankan agar Dusik menggunakan jasa pengantar khusus yang akan menjaminnya sampai ke tempat tujuan. Berita tentang skandal Dusik telah sampai ke telinga bos gangster bernama Jojon. Selain menjadi bos gangster, ia juga seorang polisi. Ia sungguh marah pada Dusik karena diketahui Dusik adalah pemegang kunci brankas yang bernilai miliaran rupiah. Keesokan harinya Mr. Black memberi sebuah misi khusus kepada Adek Manis untuk mengantar seseorang yang akan dia jemput di pelabuhan. Awalnya ketika Adek Manis tahu bahwa kliennya adalah Gibang, Adek Manis menolak. Karena menurut cerita Gibang sudah sering memanfaatkan dan membodohi mereka. Tetapi Mr. Black merayunya dengan bayaran yang cukup besar, akhirnya Adek Manis setuju. Adek Manis akan bertanggung jawab penuh atas pengiriman, namun jika tidak sesuai kesepakatan, maka dia akan langsung membatalkan misi. Di sisi lain Dusik yang sedang bersama putranya mengetahui kedatangan Jojon. Dusik menyuruh anaknya untuk menemui kurir dan membawa kunci brankas yang sangat berharga. Sebelum pergi Dusik menukar ponselnya dengan jam pintar milik putranya. Karena Dusik tidak memberitahukan keberadaan dari kunci brankas, di sini Dusik disiksa habis-habisan. Jojon menyadari bahwa kunci brankas ada pada anaknya sehingga ia menyuruh anak buahnya untuk mencari bocil tersebut. Ketika melihat bocil, Anha sama sekali tidak mau membukakan pintu, karena sesuai kesepakatan, kliennya itu adalah Dusik, dan bukanlah bocah seperti ini. Setelah tahu bahwa bocil tersebut diburu oleh anggota gangster bersenjata, akhirnya Anha mau menolongnya. Dusik ternyata masih hidup dan melihat mobil yang ditumpangi anaknya berhadapan dengan mobil dari Jojon. Ketika mereka akan saling bertabrakan, tiba-tiba Dusik menghalangi mobil Jojon yang mengakibatkan dia terhempas. Kejadian ini membuat Jojon semakin murka, sehingga ia segera menyuruh orang kepercayaannya untuk membantu mereka. Setelah merasa aman, Anha memarkirkan mobilnya di sebuah garasi. Ia sama sekali tak berkata apa-apa dan berniat meninggalkan sang bocil sendirian. Meski begitu, sang bocil masih saja mengikuti kemanapun Anha pergi. Ia tidak punya tempat lagi yang bisa dituju dan Anha adalah satu-satunya harapan bocil. Selain itu, jika mengingat perkataan sang ayah, percuma saja melapor pada polisi. Sebab pihak kepolisian juga telah dikendalikan para gangster. Karena bingung, Adek Manis menelpon Mr. Black tentang misinya yang berantakan. Di sini Mr. Black menyuruh Adek Manis untuk menyerahkan bocil ke tempat penampungan anak-anak. Tetapi setelah Adek Manis menyerahkan bocil tersebut, ia merasa gelisah dan kasihan.
Ketika adik manis melihat tas yang berisi banyak uang, ia langsung menyadari bahwa anak tersebut dalam bahaya. Adik manis memutuskan untuk membawa bocil tersebut dengannya. Terlihat Jojon dan temannya sedang meyakinkan anggota polisi lain tentang kematian Dusik. Jojon dan temannya mengatakan bahwa kematian tersebut merupakan pembunuhan yang dilakukan oleh Dek Manis. Jojon pun mengatakan bahwa Dek Manis kini telah menculik anak dari Dusik. Jojon memerintahkan anggota polisi untuk berpencar mencari adik Manis. Adik Manis membawa bocil tersebut ke sebuah hotel karena tempat tinggalnya mungkin tidak aman. Terlihat suruhan dari Jojon yang sedang mengorek informasi tentang Dusik, anaknya dan adik Manis dari Gobang. Karena hanya Gobang yang mengetahui ketiga orang tersebut. Jojon menginterogasi Gobang agar membuka mulut. Gobang hanya mengatakan bahwa Dek Manis selalu bergonta-ganti mobil dan plat nomor jika dalam bahaya. Jojon pun memerintahkan anak buahnya untuk mencari tahu kasus pencurian mobil paling baru karena Jojon menganggap bahwa Dek Manis mengganti mobil dengan cara mencuri. Di sisi lain anak buah dari Jojon menemukan hotel tempat tinggal adik Manis. Ketika mereka hendak masuk ke kamar yang diberitahukan oleh penjaga hotel, ternyata adik Manis sudah mengelabuhi kamar tersebut. Adik Manis sudah mengantisipasi jika terjadi penyergapan seperti ini. Ketika Jojon datang dan mencurigai pegawai hotel, ternyata Jojon mengetahui bahwa itu merupakan adik Manis. Belum sempat Jojon menembak, sang bocil menggigit kaki dari Jojon. Hal tersebut dimanfaatkan oleh adik Manis untuk merebut pistol Jojon dan kabur. Di sini sang bocil memberitahukan alasan ia dikejar-kejar oleh bos gangster yang juga merupakan seorang polisi. Jojon yang merasa kesulitan menemukan adik Manis, tiba-tiba seorang mata-mata dari agen khusus kepolisian datang untuk membantu Jojon menemukan adik Manis. Di sini adik Manis memberitahukan kepada Asif apa yang sedang terjadi dan ia menyuruh Asif untuk memberi makan kucing kesayangannya. Ketika itu juga, sang bocil mengatakan bahwa ia ingin menemui ibunya. Jojon yang akhirnya menemukan keberadaan dari Dek Manis menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Dek Manis. Adik Manis mencoba masuk ke dalam sebuah bar yang diduga tempat ibunya bocil berada. Tetapi ketika bertemu, ibunya tidak mengakui bahwa bocil tersebut merupakan anaknya. Ketika adik Manis hendak pergi, tiba-tiba suruhan Jojon datang. Di sini sang bocil dibawa kabur dan adik Manis masih bertarung dengan berandalan Jojon.
Adek manis membakar jaketnya agar air pemadam menyala dan menyebabkan mobil yang membawa sang bocil terpeleset. Sang bocil berhasil didapatkan, tetapi ia masih dikejar oleh sebuah mobil dari bawahan Jojon. Dengan teknik yang estetik dari adek manis, sang berandal pun terjun bebas dengan mobilnya. Ketika adek manis dan bocil berhasil lolos, tiba-tiba dek manis pingsan. Sang bocil coba mencari bantuan dengan menghentikan mobil. Di sisi lain, agen mata-mata yang coba membantu Jojon mengatakan bahwa ia mendengarkan dari para saksi bahwa adek manis bukanlah seorang penculik. Agen mata-mata meminta Jojon memberikan bukti bahwa dek manis seorang penculik. Tetapi di sini Jojon malah menutup telepon yang menyebabkan agen mata-mata mencurigainya. Ia menyuruh anak buahnya untuk menyelidiki tempat kematian Dusik. Di sisi lain terlihat Master Black yang sangat marah akan apa yang dilakukan oleh adek manis. 사장님. 야! Tetapi Master Black berbaik hati mengatakan bahwa ia akan membuatkan paspor agar anak tersebut bisa keluar negeri. Adek manis pun mengirim foto sang bocil untuk kebutuhan paspor, dan ia membawa bocil ke tempat Master Black. 아, 더러워요. 야, 너가 더 더럽거든. 야. Di sini adek manis memberikan kunci berangkas yang bernilai miliaran rupiah kepada Master Black. Di sisi lain Jojon menyewa berandalan untuk menangkap sang bocil dan adek manis di tempat yang sudah diketahui. Bawahan dari mata-mata menemukan bukti berupa jam tayang yang berisi rekaman percakapan Jojon ketika membunuh ayah bocil. Karena hal tersebut, kini sang mata-mata malah memburu Jojon. Ketika Master Black sibuk membuat paspor, tiba-tiba Jojon dan berandal suruhannya langsung menghajar Master Black. Di sini Jojon menginterogasi Master Black akan keberadaan sang bocil. Master Black coba memberi sinyal kepada Asih melalui mikrofon. Master Black mengatakan bahwa ia tahu tentang kunci berangkas yang diinginkan Jojon. Di sini pun nampaknya Asif juga tertangkap. Ia dilukai karena tidak mau membuka mulut. Mengetahui Asif disakiti, Master Black pun memberitahukan tempat dari kunci berangkas yang dicari-cari. Ketika ia hendak memberikannya, ternyata Master Black mengambil sebuah shotgun untuk melumpuhkan berandalan. Tetapi tembakan dari Jojon mengakhiri hidup Master Black. Jojon memerintahkan anak buahnya untuk mencari bocil ketika ia sudah mendapatkan kunci berangkas. Ketika sang bocil sudah ditemukan, adek manis melihat pemberontakan tersebut. Ia pun sangat marah apalagi ketika melihat Master Black terbunuh.
Berbekal obeng di tangannya, ia coba melawan Jojon beserta berandalan tersebut. Asif coba membawa sang bocil kabur. Melihat Jojon yang memegang senjata, adik manis coba kabur dengan membawa sang bocil. Ketika adik manis hampir lolos, tiba-tiba Jojon menabrak dengan mobil lain. Terlihat bocil yang berada di tangan Jojon. Di sini Jojon melempar bocil ke laut dan menembak dek manis. Tetapi dek manis coba bertahan dan menyelamatkan sang bocil. Ketika sang bocil lolos, tiba-tiba Jojon mengaitkan borgol ke kaki dek manis yang menyebabkan dek manis ikut tenggelam bersama Jojon. Beberapa waktu kemudian terlihat Asif dan bocil yang sudah hidup damai. Ketika sang bocil hendak pulang, ternyata adik manisku masih hidup. Terima kasih sudah menonton. Dari kami, wassalamualaikum.